Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Layaklah kita memuji Allah kita yang ajaib, karena kita dipertemukan kembali untuk menyembah dan muliakan Tuhan dengan kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia yang sudah mati bagi kita, tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit menyatakan kemenangan yang besar. Haleluya. Walaupun kita beribadah secara online, biarlah setiap kita memiliki sikap hati yang terbaik di hadapan Tuhan. Biar kita mau bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah apa yang kita lakukan pagi hari ini berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuduskan setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami pagi hari ini, dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kami mau rindu menyembah Tuhan, kami mau rindu mengagungkan nama-Mu yang ajaib. Haleluya. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang terkecuali, semua kita yang ada di rumah kita masing-masing, mari kita mengambil posisi yang baik untuk kita benar-benar menyembah Tuhan. Kita mau buka hati, kita mau angkat suara, kita memuji Allah kita, sehingga benar kita menikmati suasana sorga itu nyata di setiap hati kita, di tempat kita berada saat ini. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, ya Tuhan. Haleluya, ya Tuhan. Amin.
semua lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Setiap lutut bertelut di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada Allah yang sama seperti Engkau Tuhan yang kami sembah, yang sudah mati buat kami, dan Engkau menyatakan keajaiban-Mu. Engkau bangkit dan Engkau mengalahkan maut. Haleluya, 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 haleluya. Dimanapun setiap kita berada, di tempat kita berdiri, mari kau angkat hatimu dan mulai menyembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, haleluya, haleluya. Kami nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, Yesus bagi Rajaku. Haleluya, aku muliakan dan ku agungkan, sebab Dia yang layak. Dengan penuh pengagungan kita kepada Allah kita yang ajaib, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi Hosana. Haleluya, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Nanti Ibu Gembala buka di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami memperingati kebangkitan-Mu. Engkau bangkit dari antara orang mati. Dan Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percayai adalah Tuhan yang hidup. Itu sebabnya pagi hari ini kami datang kepada-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami bangga kami memiliki Engkau Tuhan. Kami bangga kami boleh memiliki Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami mau beribadah kepada-Mu. Haleluya.
Dimanapun sidang jemaatmu berada, mereka beribadah di rumah mereka masing-masing. Tetapi hadirat Tuhan tetap sama kami rasakan. Bekerjalah Engkau pagi hari ini di dalam ibadah kami, dari awal sampai akhir. Haleluya. Roh Kudus, Engkau bekerja, menjamah setiap kami, melawat setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuliakan Tuhan. Kami siap memuji Engkau pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dimanapun kita berada, mari kita tetap tinggal berdiri. Kita mau bersuka cita. Amin. Kita memuji Allah kita yang ajaib, Amin. yang sudah mati dan bangkit buat setiap kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, haleluya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, mari bersukacita. Yesus namanya, menyembuhkan, haleluya, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong bersihkan. Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, 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 haleluya. Ada sukacita yang baru sebab Dia hidup. Ada hari esok buat kita. Kita tetap tinggal berdiri, Bapak Ibu Saudara di rumah. Mari masih kita semangat untuk memuji Tuhan. Mari kita bersukacita untuk meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia mati bagiku dan Dia bangkit bagiku. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan
bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Haleluya. Kuasa maut dikalahkan dan hidupku dipulihkan. Ya Tuhan penyelamatku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Sebab Yesus Dia baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Yesus Dia baik bagiku. Yesus Dia baik bagiku. Haleluya. Mari kita bersukacita, bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Allah bangkit. Haleluya. Bersorak bersama-sama. Hey! Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Bersorak. Siap-siap serukan. Hey! Allah bangkit. Haleluya. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan dan umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Allah bangkit. Yes. Bersoraklah. Hey! Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. 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 Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sebab Engkau hidup, ada hari esok buat kami. Engkau memberikan jaminan keselamatan buat kami seutuhnya. Di tengah badai hidup sekalipun, kami tidak takut. Sebab Engkau ada di dalam kami. Walaupun kami melewati hari-hari yang begitu suram, tetapi Engkau menjamin masa depan yang indah buat kami. Sebab Engkau mati dan Engkau bangkit buat kami. Oh haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tak tiap pekan hari esok. Hidup jadi
saudara, mari angkat hatimu. Saudara, kita menyadari bahwa di dalam Tuhan ada kepastian keselamatan. Berapa banyak kali kita ragu akan Tuhan, ragu akan kehadiran Tuhan, ragu akan kehebatan Tuhan. Dia menyatakan dia hidup, itu cukup buat kita. Di situasi dan kondisi hari-hari ini tidak akan pernah mengurangi rasa cinta Tuhan kepada kita. Oh ya, Jesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya. Melanjutkanlah kasih setia-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dimanapun kita berada, Engkau boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab Dia hidup. Nyanyikan pujian ini. Ada di Yesus, sebab Dia hidup. Yesus. Ku takkan tahu, haleluya, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sekarang Dia hidup, haleluya, haleluya. Saat Dia hidup, haleluya, ada hari esok. Kami percaya Tuhan, Engkau hidup, ada sukacita yang besar, haleluya. Oh, ku takkan tahu, kami dikuatkan Tuhan, haleluya, karena ku tahu Yang pegang hari esok, haleluya. Hidup jadi berarti sekarang Dia hidup, hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sekarang Dia hidup. Hidup jadi berarti sekarang Dia hidup, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami. Setiap firman-Mu, iya dan amin. Setiap firman-Mu adalah pegangan hidup kami. Kami mau duduk diam, duduk tenang, menikmati suara-Mu, menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Setiap kami haus, setiap kami lapar akan firman-Mu. Haleluya Yesus, berfirmanlah Engkau bagi kami melalui hamba-Mu dengan urapan yang baru. Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Dan setiap kami dimanapun kami berada, kami diurapi oleh Tuhan. Dan kami tidak akan melewatkan satu kata pun dari setiap pemberitaan firman Tuhan. Haleluya Yesus, kami siap menerima.
menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Yang ada di rumah, lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Dalam roh saya merasakan bahwa Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, diberkati oleh Tuhan. Kesempatan pagi hari ini kembali kita mendedikasikan lebih kurang 1,5 jam untuk duduk bersama-sama mengikuti atau beribadah di dalam ibadah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini. Saya berharap Bapak Ibu semakin haus akan firman Tuhan, semakin rindu berjumpa dengan Tuhan. Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu adalah logos, perkataan yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Jika kita rindu berjumpa dengan Yesus Kristus, itu sama kita dengan berjumpa dengan logos, yaitu firman Tuhan yang kita baca dan yang kita renungkan. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin kita bersama-sama membuka di dalam Alkitab kita Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat 7 dan ayat 6 dan ayat 7. Injil Matius pasal 28 ayat 6 dan ayat 7. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, silakan kita akan baca bersama-sama. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu boleh membacanya dengan bersuara di rumah masing-masing. Matius pasal 28 ayat 6 dan 7 berkata demikian. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Katakan amin. Puji Tuhan. Kalau kita lihat dan perhatikan kalimat-kalimat ini, baik ayat 6 dan ayat 7, dengan tegas, dengan jelas, dengan gamblang menyatakan bahwa Yesus telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Maksudnya dia tidak ada di kuburan. Sebab ia telah bangkit. Itu kata malaikat Tuhan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ada dua Maria yang datang pada waktu subuh
ke kuburan Tuhan Yesus Kristus pada hari yang pertama di minggu itu. Malaikat itu katakan, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan memang benar Maria melihat bahwa sesungguhnya tidak ada mayat lagi di dalam kuburan itu. Membuktikan bahwa dia telah bangkit. Itulah sebabnya malaikat itu memberi perintah kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain agar supaya mereka pergi mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Alkitab berkata, jikalau andai kata Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita kepadanya. Sia-sialah pemberitaan Injil daripada hamba-hamba Tuhan. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hidup saya dan saudara akan sia-sia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengingat bahwa ada yang namanya pengakuan iman rasuli. Di gereja-gereja tertentu, pengakuan iman rasuli itu dibacakan. Dalam pengakuan iman rasuli nomor 11, di sana dikatakan begini, aku percaya kebangkitan tubuh. Itu versi Protestan. Kalau versi Katolik, aku percaya kebangkitan badan. Sama saja, tubuh dengan badan sama saja. Pengakuan iman rasuli nomor 11. Aku percaya kebangkitan tubuh. Kalau kita Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI, kita mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang di dalamnya mencantumkan mengenai pengakuan iman. Jadi GPDI punya pengakuan iman. Pengakuan iman kita ada 17 butir atau 17 poin. Kalau pengakuan iman rasuli hanya 12. Pengakuan iman gereja kita GPDI itu adalah 17 butir atau 17 buah. Dalam pengakuan iman nomor 14 GPDI punya, di sana dikatakan demikian. Kami percaya kepada kebangkitan orang-orang kudus sebelum kerajaan 1000 tahun damai dan kebangkitan orang-orang berdosa sesudah
kerajaan 1000 tahun damai itu, orang kudus akan menerima hidup kekal. Orang berdosa akan menghadap takhta Allah untuk menerima penghukuman kekal dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 1 sampai 15, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Itu pengakuan iman gereja kita nomor 14. Jadi gereja kita percaya kepada kebangkitan orang-orang kudus dan percaya juga kepada kebangkitan orang-orang berdosa. Jika orang-orang kudus, orang-orang percaya ini dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, maka orang-orang berdosa dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua. Kebangkitan pertama itu terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun damai. Sementara kebangkitan orang-orang berdosa itu terjadi setelah berakhir kerajaan 1000 tahun damai. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, kita meneliti Alkitab, di sana dijelaskan bahwa kebangkitan tubuh atau kebangkitan badan itu merupakan suatu kenyataan. Hidup ini hanyalah sementara. Hidup bersama badan ini hanyalah sementara. Dan kematian bukanlah merupakan akhir daripada kehidupan ini. Karena pada hakikatnya waktu tubuh kita rapuh dan meninggal kemudian dikuburkan, sesungguhnya roh kita, kehidupan kita yang sebenarnya itu masih ada, itu nyata. Seperti yang Alkitab katakan. Sekalipun ada banyak pihak yang salah memahami mengenai peristiwa-peristiwa kebangkitan di dalam zaman sejak manusia jatuh dalam dosa. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya Alkitab, meyakini bahwa kebangkitan yang sesungguhnya itu nyata, ya dan amin, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Sebab kita melihat dalam pelayanan Yesus, dia pernah membangkitkan orang mati. Minimal ada 2 orang, seorang pemuda Nain dan Lazarus. Dan kita melihat di dalam Alkitab bahwa dikatakan bahwa Yesus itu telah menjadi buah sulung kebangkitan. Dalam 1 Korintus 15 dikatakan bahwa Yesus itu merupakan buah sulung kebangkitan. Artinya setelah dia bangkit dari antara orang mati, itu memberi pengharapan bahwa ada kebangkitan bagi orang-orang
yang percaya kepada Tuhan, bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun akan mengalami kebangkitan jika mereka telah mati. Nah, oleh karena itu, saya ingin Bapak Ibu memusatkan perhatian dengan melihat dan membaca. Ya, saya beri tugas Bapak Ibu membaca atau merenungkan 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Mungkin setelah ibadah ini ataupun kesempatan nanti ada doa malam, Bapak Ibu boleh baca ayat ini. Baca berulang-ulang dan renungkan. Kalau saudara memperhatikan 1 Korintus 15, itu semua berbicara mengenai kebangkitan. Ayat 1 sampai ayat 11 itu berbicara mengenai kebangkitan Kristus. Lalu ayat 12 sampai 34 itu berbicara mengenai kebangkitan kita. Lalu ayat 35 sampai ayat 58 berbicara mengenai kebangkitan tubuh. Saya tidak akan menggali memperluas ini, tetapi Bapak Ibu, ada yang ingin saya sampaikan kepada kita sebagai suatu pemahaman, pengetahuan, agar supaya pada hari-hari ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak diombang-ambingkan. Pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan tidak diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai pengajaran-pengajaran yang berseliweran di medsos, yang dapat Bapak Ibu temukan, yang dapat Bapak Ibu dengar, agar supaya kita memiliki suatu pandangan yang pasti, memiliki suatu keyakinan yang tak tergoyahkan mengenai hal ini. Nah, saya ingin kita melihat bersama-sama dari ayat 50 sampai ayatnya yang ke-58. Ayat 50 sampai ayatnya yang ke-58. Nanti Bapak Ibu baca, tetapi saya ingin membacakannya ayat 51 dan ayat 52. Ayat 51 dan ayat 52 dari 1 Korintus 15 yang mengatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Suatu rahasia, misteri. Ya, sesuatu yang tidak dapat dimengerti dan dipahami oleh orang-orang yang tidak diberi hikmat atau mata rohani mereka tidak dibukakan. Yesus berkata, begitu banyak orang yang ingin mengetahui banyak hal, tetapi mereka tidak dapat karena mata mereka masih tertutup. Berbahagialah kepada saya dan saudara-saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, karena misteri ini dibuka buat kita, sehingga kita memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan rahasia itu. Kita tidak akan mati semuanya. Haleluya. Saya baca terus ya. Sekali lagi, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah.
ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir atau bunyi nafiri atau sangkakala yang ketujuh, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Haleluya. Bapak Ibu, coba kita perhatikan dua hal ini. Yang pertama, bahwa tidak semua kita akan mati, tetapi kita akan diubah. Lalu yang kedua, mereka yang sudah mati, tetapi mati di dalam Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan dibangkitkan pada waktu nafiri yang ketujuh berbunyi. Kebangkitan pertama akan terjadi sebelum masa 1000 tahun damai. Nah, ayat itu katakan bahwa orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi mereka akan mendapatkan suatu tubuh kebangkitan yang tidak dapat binasa. Kita lihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala atau nafiri Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kembali kita lihat apa yang terjadi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 51 dan 52. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa waktu tanda itu diberi, sangkakala Allah itu berbunyi, malaikat yang ketujuh meniup sangkakala atau nafiri yang ketujuh, maka Tuhan akan turun dari surga, dan orang-orang yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Orang-orang yang percaya Tuhan akan bangkit, mendapatkan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, dan bersama-sama dengan orang yang tidak mati, tidak meninggal sampai pada waktu sangkakala yang ketujuh itu berbunyi, akan bersama-sama terangkat dan berjumpa, bertemu di udara. Itulah yang kita tahu. Alkitab katakan peristiwa mengenai pengangkatan. Haleluya. Ya, saya pelan-pelan agar Bapak Ibu di rumah dapat mengikuti, agar supaya saya dan saudara yang masih hidup sampai waktu itu, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, bunyi sangkakala, kita yang masih hidup, kita yang sudah disempurnakan. Sekali lagi, kita yang masih hidup, kita yang disempurnakan. Yaitu 5 anak darah yang bijaksana, gereja yang disempurnakan, gereja yang mengalami
Bapak Ibu, gereja itu yang sempurna akan mengalami diberi tubuh bersama dengan mereka yang meninggal di dalam Kristus yang dibangkitkan. Lalu mereka menyongsong Tuhan di udara. Saudara tahu, waktu gereja itu berada di udara, Tuhan akan melepas banyak hukuman. Nah, lain kali kita nanti bahas. Nah, Bapak Ibu, haleluya, kita tidak perlu ragukan lagi mengenai doktrin kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati. Karena firman Tuhan katakan itu ya dan amin. Banyak sekali ayat yang kalau Bapak Ibu mau membaca, Bapak Ibu bisa membaca. Ya, pertama di dalam Kisah Rasul 1 ayat 22 dan seterusnya, terlalu panjang ini kalau kita melihat. Dan di dalam surat-surat umum, surat-surat Paulus, banyak juga yang disebutkan di sana. Kita bisa menemukan. Dan perlu saya sampaikan bahwa bagaimana kita harus bersikap hari-hari ini. Amin. Amin. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri hari-hari ini. Nah, kalau Bapak Ibu melihat ayat 58 dari 1 Korintus pasal 15. Karena itu, ada kalimat atau ada kata karena itu. Karena itu, karena apa? Karena ayat 51, 52 dan seterusnya. Atau kita batasi ayat 51, 52. Karena itu, karena tidak semua orang akan mati. Dan kalau mati, dia mati di dalam Tuhan. Maka bagi mereka yang masih hidup, ayat 58 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Amin. Berdirilah teguh. Berdirilah teguh di dalam iman kepada Tuhan. Berdirilah teguh di dalam keyakinanmu kepada firman Allah. Alkitab adalah ya dan amin. Berdirilah teguh pada pengajaran rasul-rasul. Berdirilah teguh berdasarkan firman Tuhan. Milikilah keyakinan yang kokoh. Karena dikatakan jangan goyah. Jangan sampai iman Bapak Ibu menjadi goyah. Jadi bimbang. Mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang salah. Mana yang hitam, mana yang putih, mana yang abu-abu. Kita harus punya pegangan. Dan pegangan kita itu adalah doktrin atau pengajaran firman Tuhan. Yang Bapak Ibu sudah tahu. Yang sudah pernah diajarkan. Jangan goyah. Hari-hari ini berseliweran. Ya, begitu banyak pengajaran-pengajaran mengenai antikristus. Mengenai angka 666, mengenai gereja akan disingkirkan, gereja akan disempurnakan.
Bapak Ibu, tahukah kita bahwa sebenarnya firman Tuhan yang kita dengar ini bukan membuat kita jadi takut? Karena di dalam firman tidak ada roh ketakutan. Tetapi kalau saudara mendengar kebenaran dan saudara menjadi takut, itu tandanya bahwa jangan-jangan yang saudara dengar itu perlu diuji dengan firman Tuhan. Jangan sampai goyah. Lalu dikatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apapun yang kau sedang hadapi hari-hari ini, mau menghadapi pandemi corona, mau ibadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, engkau jangan berhenti melayani Tuhan. Engkau harus melayani Tuhan. Tidak bisa tidak. Karena hanya dengan melayani Tuhan, kita akan teguh berdiri. Kita menjadi kokoh dan tidak tergoyahkan, Bapak Ibu. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, kita harus tahu persekutuan dengan Tuhan, baik itu pelayanan, ibadah, pekerjaan, usaha, apapun yang kita bangun dalam perspektif persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Keringatmu tidak sia-sia. Kelelahanmu tidak sia-sia. Pengorbananmu tidak pernah sia-sia. Jadi jangan beralasan karena ini musim corona, saudara berhenti tidak melakukan firman, berhenti tidak mempraktekkan firman, berhenti tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Justru hari-hari ini engkau tidak tahu apakah engkau akan mati atau engkau akan masih hidup sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Yang kau harus tahu, firman Tuhan katakan, berdiri teguh. Berdiri teguh di dalam iman. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, apapun itu. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Jangan hanya berkata kita santai aja, kita hanya ibadah di rumah santai aja. Jangan Bapak Ibu. Situasi kondisi hari-hari ini seharusnya memicu keyakinan kita, mendorong iman kita untuk lebih lagi mencari Tuhan. Tingkatkan komitmenmu, pelayananmu, tingkatkan. Beri yang terbaik. Beri yang berkualitas. Jadilah gereja yang berkualitas sebagaimana yang kita dengar kemarin. Jangan kita kehilangan kualitas di dalam kehidupan kita. Bangun itu terus. Saya bacakan ayat lagi. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Paulus berkata, hidupku adalah Kristus. Dan saya mau sampaikan, biarlah hidup kita adalah Kristus. Hidup saya, hidup saudara adalah Kristus. Dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Ini prioritas. Hidup kita harus Kristus, bukan yang lain. Ya. Hidupku harus Kristus. Jangan hidupku karena harta, jangan. Hidupku uang, bukan. Hidupku Kristus. Harus.
Kita harus yakinkan diri kita bahwa kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan menjadikan Dia sebagai juru selamat kita. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Hidupku adalah Kristus. Nah, orang yang demikian akan berkata begini, mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena orang yang demikian kalau dia mati di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan ada pengharapan, firman Tuhan katakan, dia akan bangkit pada kebangkitan yang pertama. Saya tegaskan baik-baik di sini. Soal kematian dan kebangkitan ini sudah diteladankan oleh Yesus. Dia mati tapi dia bangkit. Barang siapa percaya kepadanya, ada kuasa kebangkitan yang akan membangkitkan kita. Kita mati di dalam Kristus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dua-dua. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, nah, jadi Paulus berkata, jika aku harus hidup di dunia ini, masih hidup misalnya sampai Tuhan datang atau kapanpun, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bagiku, bagi saudara, bagi kita semua, bagi gereja Tuhan yang mau sempurna, bagiku adalah bekerja untuk memberi buah. Haleluya. Kita harus memberi buah. Banyak buah yang dimaksud. Buah pelayanan antara lain, buah roh, buah pertobatan. Banyak. Jadi yang mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi Paulus juga berkata bahwa dia tidak tahu apa harus dia seperti Yakobus 1 atau 22b ini. Nah, lalu dikatakan jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Ya. Ayat 21, 22 itu dua pihak yang mendesak dia. Mati atau masih hidup tapi harus memberi buah. Nah, dia katakan begini. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu mati. Pergi diam bersama dengan Kristus artinya mati. Itu memang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada hidup bersama Kristus. Ini firman Tuhan katakan. Ayat 4. Tetapi lebih perlu, bukan lebih baik, tapi lebih perlu. Jauh lebih baik kalau dia bersama dengan Tuhan di sorga. Tetapi dia mengatakan jauh lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Haleluya. Tinggal di dunia kamu lebih perlu. Masih dibutuhkan, masih diperlukan, pekerjaannya belum selesai. Aku tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Nah, Paulus masih ingin tinggal bersama jemaat. Dia bilang, aku akan tinggal dan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Harusnya kehadiran hamba Tuhan itu membuat jemaat makin maju dan bertambah sukacita di dalam iman. Apapun kondisi situasi yang sedang terjadi. Itu sebabnya kami doakan terus. Dan saya berkhotbah seperti Bapak Ibu hadir semua di bangku gereja. Padahal ada di rumah masing-masing. Haleluya.
25, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dalam dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus, kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Amin. Kebanggaanmu terhadap Kristus yang adalah hidupmu makin maju, makin luar biasa, makin bertambah-tambah karena aku, karena pelayanan. Bapak Ibu, itulah sebabnya saya akan menyampaikan kesimpulan atau bagaimana seharusnya kita hidup. Nah, Bapak Ibu boleh baca ayatnya di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ayat 24 sampai ayat 25 itu berbicara mengenai orang yang bijaksana. Lalu ayat 26 dan ayat 27 berbicara mengenai orang yang bodoh. Sama dengan 5 anak darah bodoh dan 5 anak darah pintar atau bijaksana. Nah, di mana membedakan mereka? Membedakan bijaksana dan yang membedakan mereka bodoh. Membedakan mereka itu sesungguhnya mereka sama. Karena apa? Karena sama-sama membangun rumah. Sama-sama membangun rumah. Yang membedakan mereka itu adalah fondasi. Kalau yang bijaksana membangun rumah di atas fondasi batu karang. Sementara yang bodoh mereka membangun rumah tetapi fondasinya adalah pasir. Nah, yang dimaksud dengan fondasi batu karang itu adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya itu. Sementara orang yang membangun di atas pasir itu adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan tidak melakukan. Sama-sama mendengar, yang satu melakukan, yang satu tidak melakukan. Itu yang membedakan. Bapak Ibu, saya tidak mau mengatakan pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Tuhan perhadapkan sebagaimana di dalam Keluaran pasal 30 19-20 dikatakan, aku perhadapkan kepada kamu langit menjadi saksi. Aku perhadapkan hidup mati, berkat kutuk. Tapi dia berkata, pilihlah hidup. Nah, dalam konteks ini saya ingin menyampaikan, sekalipun kita diperhadapkan dengan menjadi orang yang mendengarkan dan melakukan, dan orang mendengarkan tetapi tidak melakukan, saya mau katakan Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang bijaksana, yang mendengarkan firman dan melakukan firman. Karena engkau sama dengan membangun fondasi batu. Kenapa? Karena dua-duanya akan diuji. Diuji dengan apa? Ayat-ayat itu mengatakan diuji dengan pertama hujan, yang kedua banjir, dan yang ketiga angin. Sama-sama. Yang melakukan firman, tidak melakukan firman, sama-sama diperhadapkan dengan yang namanya hujan, yang namanya banjir, yang namanya angin. Bapak Ibu, hujan itu berbicara apa?
Kalau Bapak Ibu membaca dalam Mazmur 65 ayat 10, Mazmur 86 ayat 6, maka di sana hujan itu berbicara mengenai berkat. Berkat. Atau saya pakai istilah kesenangan. Kesenangan. Berkat itu mendatangkan kesenangan. Kita akan diuji dengan kesenangan, dengan berkat. Karena Alkitab berkata, Engkau mengairi aku alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tangannya, dan dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Kesenangan, kenyamanan, hidup enak itu merupakan ujian bagi kita, Bapak Ibu. Nah, dikatakan dalam Alkitab juga, apabila mereka melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi mata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Jadi hujan itu berbicara mengenai berkat, kesenangan. Hati-hati dengan kesenangan. Itu sebabnya kita masih harus tetap memikul salib, menyangkal diri. Haleluya. Hari-hari ini orang tidak suka menyangkal diri karena sudah hidup senang. Terlalu senang, terlalu nyaman, tidak bisa menyangkal diri. Kadang-kadang Tuhan harus memaksa kita menyangkal diri, mengikat pinggang erat-erat. Kenapa? Karena Dia ingin membawa kita menjadi orang-orang yang tahan uji, yaitu mereka yang mendengarkan dan melakukan firman. Lalu yang kedua, banjir. Banjir itu ayat 18 ayat 4. Tali-tali maut telah melilit aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Ayat 16, Dia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa banjir ini berbicara mengenai kesesakan, berbicara mengenai penderitaan. Dan kalau Dia datang seperti banjir, itu artinya Dia datang begitu luar biasa. Saudara lihat, ya, banjir bandang dan apapun, rumah-rumah tiba-tiba di bawah habis. Kita lihat di televisi, dan itu semua berbicara mengenai kesesakan, persoalan, permasalahan membuat kita sesak, membuat kita sesak. Itu akan datang menguji kita. Lalu yang ketiga, angin. Kita akan diuji dengan angin. Angin akan datang. Nah, Efesus 4 ayat 14 berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Bapak Ibu, angin itu berbicara mengenai ajaran sesat, ajaran palsu. Sekarang ini begitu banyak angin pengajaran yang berhembus, yang bisa Bapak Ibu akses di rumah masing-masing. Ya. Saya berusaha mengajarkan teologi yang seimbang. Ya. Karena kita adalah orang-orang Pantekosta. Ya. Kita bukan orang karismatik, kita orang Pantekosta. Kita harus seimbang. Kita seimbang karena kita kuat dalam pengajaran firman Tuhan, dan kita juga kuat di dalam pekerjaan Roh Kudus. Jangan orang kuat di dalam firman tapi mengabaikan pekerjaan Roh Kudus. Itu tidak seimbang. Orang jadi legalitas, suka menghakimi dan menyalahkan orang lain, orang model begini. Tapi kalau orang itu lebih cenderung kepada roh, mengabaikan firman, dia akan ngeroh. Apa-apa roh, apa-apa semua roh.
tidak diuji dengan firman. Seharusnya Roh Kudus berbicara. Ya. Tuhan berbicara kepada saya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan kurang. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita jangan disesatkan, diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran-pengajaran. Kita harus memiliki satu fondasi yang kuat dan kokoh, dan berpegang padanya, hiduplah di dalamnya, jadilah pelaku firman Tuhan. Haleluya. Terlalu banyak pengajaran-pengajaran di dalam Alkitab. Ya, saya tidak akan membahas karena bukan ranah saya. Tapi saya mau memperlengkapi saudara terkasih sidang jemaat GPDI Muara II, supaya kita semua memiliki dasar fondasi yang kuat. Oleh karena itu, di dalam memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang hidup menurut kehendak Tuhan, Tuhan sangat senang dan Tuhan sangat bangga melihat kita. Oleh karena itu, biarlah Bapak Ibu, saudara semua di rumah diberkati dengan kebenaran yang dapat kita bersama-sama dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita naikkan sebuah pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku
tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Terima kasih di dalam ibadah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Amin, amin, amin. Kami beribadah di rumah kami masing-masing dan kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bersama-sama mempelajari firman Tuhan, dan mau membangun kehidupan kerohanian kami, agar sungguh-sungguh kami semakin disempurnakan, semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Tidak lagi ada cacat dan celahnya. Oleh karena itu kami berdoa kiranya Tuhan tolong kepada kami semuanya. Biarlah dalam memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus pada tahun ini, haleluya, haleluya, sekalipun berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, karena kami tidak dapat Tuhan berada di dalam satu gereja, kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya kami menyembah Tuhan yang maha hadir. Roh Kudus, Engkau maha hadir. Engkau ada di tempat ini dan Engkau ada di tempat dari setiap jemaat-jemaat-Mu, ada di rumah-rumah mereka. Sebagaimana janji firman-Mu, 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Berkatilah Tuhan, berkatilah di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan semangat dan iman kami, sehingga kami terus berdiri teguh, tidak tergoyahkan, terus mengerjakan pekerjaan Tuhan, karena persekutuan dengan Tuhan, haleluya, jeripayanya tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami hidup, itu artinya kami harus bekerja untuk memberi buah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Setiap jemaat sudah diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selanjutnya kita ikuti pengumuman gereja. Ibadah sekolah minggu online di YouTube dan Facebook GPDI Muara 2 pukul 10 pagi. Hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah Youth live di Instagram Youth GPDI Muara 2 hari Minggu jam 6 sore. Doa syafaat setiap hari pukul 8 malam di rumah masing-masing. Ibadah mezbah keluarga live di Facebook GPDI Muara 2 hari Jumat pukul 7 malam. Yang berulang tahun minggu ini, Ibu Indrida Napitupulu 13 April 2020, Ibu Elsia 16 April 2020, Opung Pardede Sorkin 16 April 2020. Gembala Sidang, Majelis Gereja, Staf Pengembalaan, dan seluruh sidang jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, dan Bapak Ibu yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Yang berulang tahun, yang bisa berlutut, segera berlutut. Saya akan mendoakan seperti Ibu Indrida, boleh berlutut. Kalau Ibu Elsia, atau Opung Pardede Sormin,
Duduk saja, tidak apa-apa. Nah, saya akan mendoakan kiranya Tuhan memberkati. Kita akan menyanyi satu pujian, biarlah segenap bumi. Biarlah segenap bumi memuji Dia. Segala pujian hormat kami persembahkan dan kembalikan hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami di dalam beribadah di rumah kami masing-masing, mengikuti lewat siaran langsung dari gereja ini ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menjadi bahagian kami semuanya. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang akan berulang tahun. Ibu Indrida Napitupulu, Ibu Elsie, Ibu Pardede Sormin. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus mengaruniakan kepada mereka kesehatan, umur panjang, bahkan tujuan Tuhan, rencana Tuhan. Mereka hidup sebagai anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan rencana dan tujuan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pakailah mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan di rumah dimanapun mereka berada, bekerja, beraktivitas dan melakukan kegiatan-kegiatan mereka sepanjang hari dan sepanjang minggu ditolong oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan doa karena sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu, Engkau sudah menyembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Yang susah Engkau beri penghiburan, Roh Kudus Engkau dalam penghibur sejati. Engkau memberi penghiburan yang sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Yang dalam kesusahan Tuhan memberi kekuatan, kemampuan, kesanggupan di dalam iman kepada Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Biarlah setiap keluarga merasakan kehadiran Tuhan. Ada perjumpaan-perjumpaan dengan kebenaran, dengan kuasa, dan dengan kasih. Haleluya, haleluya. Kasih Kristus, kuasa Allah, dan
kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan, terima kasih segala yang dapat dipersembahkan oleh anak-anak-Mu. Haleluya, setiap persembahan-persembahan yang mereka telah persembahkan dan antarkan ke gereja ya Tuhan. Baik itu persembahan tatangan, persembahan dalam bentuk makanan, persembahan sukarela, bahkan mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan persepuluhan, kiranya Tuhan membalasnya dengan berkat berlipat kali ganda. Sebagaimana yang mereka lakukan Tuhan di gereja, biarlah mereka terus melakukannya itu karena mereka percaya, haleluya, berkat Tuhan telah tersedia bagi kehidupan mereka. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, lipat gandakanlah berkat-berkat itu di dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih ada sukacita karena firman-Mu, terlebih berkat, terlebih bersukacita yang memberi daripada menerima. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati usaha pekerjaan mereka. Haleluya, sekalipun mungkin karena situasi kondisi, kami percaya mereka terus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan untuk masih dapat Tuhan hidup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan buah-buah kekekalan di dalam setiap kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga mereka semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami hamba-hamba-Mu, kami bersyukur karena janji firman-Mu ya dan amin. Kami hidup karena ayapan Tuhan. Itulah sebabnya kami berterima kasih. Haleluya. Karena Tuhan sendiri yang telah memberkati dan memelihara kami. Demikian juga dengan seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan memberkati mereka semuanya dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami akan akhiri ibadah ini. Haleluya, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih dan berkemenangan di dalam Kristus. Kami lebih dari pemenang. Kami bersukacita, hati kami penuh dengan kegembiraan. Haleluya, haleluya. Senantiasa kami bersukacita di dalam Kristus. Pikiran kami dipenuhi dengan segala pikiran-pikiran positif dan benar di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Allah memenuhi segala akal pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus kiranya tinggal menyertai kita sekalian pagi hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memeluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam meluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi
senantiasa memberkati kita semuanya, tetap semangat, tetap bersukacita. Semoga kita sehat-sehat, roh kita, jiwa kita, dan badan kita atau tubuh kita. Amin.